Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 11 Oktober 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 5 ayat 4 sampai ayat 6 yang berkata demikian. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Anggur Asam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca baik-baik Yesaya 5 dari ayat yang keempat sampai seterusnya, itu berbicara tentang Allah mengumpamakan umat pilihannya itu adalah kebun anggur yang terbaik, kebun anggur pilihan. Lalu Allah kemudian menanam itu di kebun, di ladangnya Allah, dan Allah punya target supaya kebun anggur ini menghasilkan buah yang baik. Tadi yang saya baca, tapi pada kenyataannya ternyata pohon anggur pilihan ini, orang-orang pilihan ini yang Allah tempatkan di kebun anggur ini menghasilkan buah anggur yang asam. Nah, kita mau lihat buah anggur yang asam yang Allah maksudkan di dalam Yesaya 6 ayat yang keempat, yang bagian akhir dia bilang, tapi mereka menghasilkan buah anggur yang asam. Itu kita bisa lihat lagi, buah anggur yang asam itu dia menghasilkan dua buah yang Allah bilang sendiri di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7. Yesaya 5 ayat yang ke-7, di sana ada dua buah yang Allah tunjukkan dari umat Israel yang sebagai kebun anggur itu. Ternyata mereka menghasilkan yang pertama buah kelaliman. Jadi anggurnya bukan anggur yang baik, tapi anggur yang asam. Dan yang kedua, buah keonaran. Jadi kelaliman yang dihasilkan oleh umat Tuhan itu berbicara tentang hidup tidak adil, hidup tamak, hidup rakus, hidup serakah, dan hidup kejam. Mereka menghasilkan buah kelaliman yang kehidupannya tidak menggambarkan bagaimana mereka adalah anggur pilihan yang Allah tempatkan di muka bumi ini. Jadi hidupnya lalim, selalu akan mengejar hal-hal yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, menguntungkan kepentingan diri sendiri, dan merugikan orang lain, bahkan merugikan kerajaan Allah. Tapi yang kedua, buah anggur asam itu yang dihasilkan oleh umat pilihan Allah sebagai kebun anggur itu adalah keonaran. Saudara bisa lihat itu di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7. Di sana Allah menggambarkan yang dihasilkan oleh kebun anggur itu hanyalah keonaran dan kelaliman. Ya, keonaran itu berbicara tentang perbuatan jahat. Jadi mereka tidak menghasilkan buah anggur yang baik, tapi mereka menghasilkan buah anggur yang asam. Hidup dalam keonaran, hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, hidup menyimpang dari kebenaran firman, hidup menyimpang dari perintah Allah, hidup menyimpang dari hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga buah yang mereka hasilkan bukan buah anggur yang baik, bukan buah anggur yang manis, tapi buah anggur yang asam karena hidup dalam kelaliman dan keonaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah punya target supaya umat pilihannya menghasilkan anggur yang terbaik, anggur yang baik, buah-buah yang baik yang menguntungkan kerajaan Allah dan menguntungkan Allah itu sendiri. Tapi ketika mereka menghasilkan buah anggur yang asam, mereka hidup dengan buah kelaliman dan keonaran, maka ada yang mau Allah lakukan atas hidup mereka. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 5 ayat yang kelima, Allah berjanji akan melakukan 4 hal buat umat pilihannya yang dia jadikan kebun anggurnya, tetapi menghasilkan
anggur yang asam. Jadi yang pertama, Allah akan menebang pagar duri di sekeliling kebun anggur itu. Maksudnya apa? Pagar duri yang Allah taruh untuk melindungi anggurnya, untuk kebun anggurnya, itu berbicara tentang perlindungan Allah kepada umat pilihannya. Ketika saudara dan saya tidak lagi bisa menghasilkan buah anggur yang baik, ketika kehidupan kita tidak lagi bisa menghasilkan hal-hal baik yang menguntungkan kerajaan Allah, maka Allah akan menebang pagar duri. Allah akan menghentikan perlindungannya atas saudara dan saya. Itu ada di dalam Yesaya 5. Saudara bisa baca, dia akan menebang pagar durinya. Hilanglah perlindungan Allah atas saudara dan saya. Dan orang akan hidup di dalam kelaliman dan keonaran, dan itu akan semakin jahat. Yang kedua, kita akan mengalami hal yang direndahkan, diinjak. Firman Allah berkata, ketika Allah menebang pagar duri itu dan akan terjadi kebun anggur itu yang menghasilkan buah yang asam, itu akan diinjak-injak. Tidak ada lagi harga. Ketika saudara dan saya tidak menghasilkan buah anggur yang baik di dalam kehidupan ini, maka kita tidak akan berharga bagi kerajaan Allah. Itu buah yang kelaliman, keonaran, itu gak ada nilainya bagi kerajaan Allah. Tidak ada harganya bagi Allah. Itu diinjak-injak. Yang ketiga, maka ladang kita akan ditumbuhi oleh semak dan putri malu. Itu akan menjadi pengganggu kehidupan orang yang menghasilkan kelaliman, buah keonaran, buah kelaliman. Dia akan menjadi pengganggu bagi orang-orang yang menghasilkan buah anggur yang baik. Mereka menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah. Yesaya 5 ayat yang ke-6. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang Allah akan lakukan bagi kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang asam, bagi umat Tuhan yang hidupnya hanya menghasilkan kelaliman dan keonaran. Yang terakhir, yang keempat, Allah akan menahan hujannya bagi mereka. Yesaya 5 ayat 6. Allah akan menahan berkatnya. Berkat akan dihentikan bagi mereka. Dan ini paling berbahaya, saudara. Ketika saudara dan saya ditempatkan Allah di dalam suatu dunia pelayanan, pekerjaan, dan ketika kita tidak lagi menghasilkan buah anggur yang baik, tapi kita berbalik menghasilkan buah anggur yang penuh dengan keonaran dan kelaliman, Allah akan menghentikan hujan berkatnya. Allah akan menghentikan berkatnya seperti ada di dalam Yesaya 5 ayat 6. Dia akan menahan awan sehingga tidak akan menurunkan hujan bagi mereka. Karena itu Tuhan mengingatkan saudara dan saya hari ini. Selama Allah menjadikan kita kebun anggur pilihan, mari kita menghasilkan buah yang baik, yang menguntungkan Allah, yang menguntungkan kerajaan Allah. Jauhkan diri dari kelaliman, ketamakan, kerakusan yang mementingkan diri sendiri. Tapi mari hidup menguntungkan kerajaan Allah melalui pelayanan kita. Jangan mencari keuntungan diri sendiri dari sebuah pelayanan yang Allah percayakan bagi saudara dan saya di setiap ladang pelayanan. Karena jika kita mencari keuntungan diri sendiri atau keuntungan keluarga kita, maka kita sama dengan kebun anggur yang menghasilkan buah yang asam. Dan pasti kita akan mengalami hal yang tadi. Allah akan mencabut perlindungannya. Kita akan tidak dihargai. Kita akan diinjak-injak. Ada putri malu dan semak duri, hidup kita menjadi tidak menghasilkan yang baik. Dan yang terakhir, Allah akan menahan berkatnya daripada kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tetap menjadi kebun anggur yang menghasilkan anggur yang baik. Anggur yang manis, bukan anggur yang asam. Amin.